Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Setelah berhasil dievakuasi oleh kapal patroli Ditpol Airut, sejumlah penumpang kapal LCT Bora 5 yang selamat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditpol Airut Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menilai nahkoda kapal telah melakukan pelanggaran. Penyidik Ditpol Airut juga akan melakukan pemeriksaan terhadap agen dan pemilik kapal LCT Bora 5 serta pemilik barang yang menjadi muatan kapal. Tadi kita sudah melakukan beberapa kali gelar dalam hal ini untuk menetapkan status satu orang yang akan ditingkatkan menjadi tersangka terkait dengan kelalaian dan undang-undang pelayaran. Sebelumnya, kapal LCT Bora 5 hilang kontak pada Minggu 21 Januari lalu sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Tengah di perairan Sitaro antara Pulau Biaro dan Pulau Tagulandang. Para korban berhasil ditemukan pada Selasa, 2 hari kemudian. Atas kejadian ini, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, 6 orang belum ditemukan, dan 10 orang selamat. Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kapal tenggelam di perairan Sitaro, Sulawesi Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Doni Arai di Manado. Doni, jadi untuk saat ini wilayah mana yang akan jadi target pencarian korban kapal yang masih hilang? Doni? Halo, selamat pagi Doni. Kami masih mencoba untuk mengontak jurnalis Kompas TV Doni Arai yang ada di Manado, Sulawesi Utara untuk mengupdate informasi pencarian kapal Sitaro. Nanti kita akan coba lagi menghubungi rekan kami di sana, saudara. Tapi sebelumnya kita akan bergeser ke informasi lain terlebih dulu, saudara. Dari Surabaya, seorang oknum TNI ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memerkosa seorang siswi di Surabaya, Jawa Timur. Kepala Dinas Penerangan Lantamal 5 Surabaya hingga kini memastikan proses pemeriksaan terhadap pelaku masih berjalan. Polisi militer Lantamal 5 Surabaya juga telah menahan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA di sebuah hotel di Surabaya. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara. Dengan kasus mendapatkan kemarin dapat disampaikan bahwa terduga pelaku sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Lantamal 5 dan untuk saksi-saksi pun kemudian masih menjalani pemeriksaan. Status? Untuk saat ini terduga pelaku sudah kita naikkan statusnya jadi tersangka. Kita akan kembali menuju ke Manado, Sulawesi Utara untuk mengupdate kapal tenggelam di perairan Sitaro, Sulawesi Utara. Jurnalis Kompas TV Doni Arai sudah siap dengan laporannya. Doni, selamat pagi. Jadi untuk hari ini wilayah mana yang akan jadi target pencarian korban kapal yang masih hilang, Doni? Halo, selamat pagi Doni. Baik, kita akan coba lagi untuk memantau karena setelah kemarin beberapa korban sudah ditemukan, lalu juga polisi telah menetapkan tersangka
Bagaimana untuk pencarian korban yang masih hilang dan belum ditemukan, ada 6 orang. Doni, selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Oke, baik sekali. Iya, untuk hari ini di mana wilayah yang akan jadi target pencarian korban kapal yang masih dicari, Doni? Baik, Pak Kalis, untuk hari ini proses pencarian atau operasi pencarian terhadap kapal SCT Dora 5 sudah memasuki hari ke-6. Artinya tinggal 2 hari atau 7 hari dari penetapan operasi pencarian oleh Basarnas. Dan saat ini pihak Basarnas mengerahkan 2 komponennya, yakni KN Pandu Dewanata dari Basarnas Ternate dan KN Bimasena dari Basarnas Manado. Hal ini untuk memaksimalkan proses pencarian agar ke-6 orang yang masih hilang ini bisa ditemukan. Dan untuk area pencariannya saat ini fokus di area di mana ditemukan 12 orang sebelumnya, yakni di perairan Ternate di dekat Pulau Batang 2 Ternate. Dan pihak Basarnas berupaya agar hari ini maupun besok itu ke-6 orang bisa segera ditemukan, Pak Kalis. Oke, jadi lokasinya masih akan menyisir di tempat sebelumnya korban ditemukan. Selain fokus untuk mencari korban, polisi juga sudah menetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka dengan alasan kelalaian. Nah, kelalaiannya ini seperti apa maksud dari polisi sehingga menetapkan nahkoda sebagai tersangka? Iya, Pak Kalis, dari informasi atau data yang masuk, ada 18 ABK atau penumpang yang ada di kapal LCT Dora 5 yang tenggelam. Namun dari manifest di pelabuhan yang ada ternyata itu hanya 16 orang. Artinya ada kelebihan 2 penumpang yang tidak terdata di manifest pelabuhan yang dilakukan oleh nahkoda kapal LCT Dora 5. Pihak penyidik dari Polairut Sulut menyimpulkan ada dugaan pelanggaran pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda, sehingga kemarin itu pihak penyidik dari Polairut Sulut langsung menetapkan tersangka kepada nahkoda. Dan pihak Polairut juga atau penyidik masih akan terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa pemilik kapal maupun dari agen pelayaran. Demikian. Baik. Terima kasih laporan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara, jurnalis Kompas TV Doni Arai.